And between the ages of 6 and 8, did your father have sexual contact with you? Yes. Did you and your brother kill your mother and father? Yes. Did you kill them for money? No. Halo semuanya, makasih udah milih untuk menonton video ini. Aku Neni dan selamat datang di Chiller, Chillwit, Thriller. Apa kabar kawan-kawan? Semoga kalian sehat selalu. Di episode kali ini aku akan membahas tentang kisah yang terjadi pada tahun 1989 di California, Amerika. Di mana ada dua laki-laki bersaudara tega menghabisi nyawa kedua orang tua mereka sendiri, lalu kemudian menghabisi harta mereka. Pada waktu itu, berita ini begitu menghebohkan publik, di mana media-media menggambarkan dua laki-laki ini bak anak durhaka, seperti di film-film. Tapi ternyata di balik kisah ini, terdapat kisah-kisah kelam lainnya yang tersembunyi di dalam keluarga mereka. Apakah benar mereka ternyata hanya membela diri? Apakah mereka justru adalah korbannya? Kalian harus tonton ini sampai habis. Seperti apa cerita lengkapnya? Tanpa babi bu, ini dia The Story. Joseph Lyle Menendez dan Eric Gallen Menendez adalah dua bersaudara. Mereka tinggal di Beverly Hills, California, Amerika. Mereka merupakan anak dari pasangan Jose Enrique Menendez dan Mary Louise Anderson, atau juga dikenal dengan Kitty Menendez. Kedua orang tuanya ini memiliki latar belakang yang berbeda. Nah, seperti apakah kisah dari ayah dan ibu dua orang anak laki-laki ini? Ini dia. Ayah dari dua bersaudara ini bernama Jose Menendez. Ia lahir di Kuba pada tahun 1944 dari keluarga yang berada. Ibunya adalah juara olahraga renang, dan ayahnya merupakan seorang pesepak bola handal yang juga memiliki usaha berbentuk firma akuntansi. Jadi bisa dibilang si Jose ayahnya ini lahir dari keluarga atlet. Jose tumbuh bersama dua orang saudara perempuannya. Dan Jose ini dia dikenal sebagai anak yang nakal, dia pengganggu, pembuli, tukang bikin onar. Tapi hal-hal ini tuh tidak membuat kedua orang tuanya itu marah atau menasehati dia, melainkan orang tuanya itu tuh selalu membela dia. Karena si Jose Menendez ini, dia itu anak kesayangan mama dan anak kebanggaan papa. Kenapa? Karena selain dia yang jago olahraga, dia juga merupakan anak yang tampan dan karismatik. Ketika Jose berusia 16 tahun, yaitu bertepatan dengan revolusi di negara Kuba, ayahnya mengirimnya ke Amerika Serikat. Jose lalu berpindah ke Amerika Serikat bersama dengan sepupunya, dan mereka pun tinggal berdua. Selama mereka tinggal berdua di Amerika, Jose ini tinggal di loteng milik sepupunya ini. Nah, meskipun semuanya adalah hal yang baru bagi dia, namun tidak menghalangi Jose ini untuk segera bersinar di bidang olahraga di sekolah barunya. Bahkan dalam waktu yang cukup singkat, Jose ini berhasil mendapatkan beasiswa penuh atas prestasi-prestasi yang ia raih di sekolah barunya itu. Dan begitulah hari-hari yang cerah di masa-masa SMA-nya menghantarkan ia ke perguruan tinggi, tempat ia bertemu dengan Kitty. Kitty Menendez adalah ibu dari dua anak yang aku ceritakan di awal tadi. Kitty Menendez memiliki nama asli Mary Louise Anderson. Kitty bukan anak yang seberuntung Jose. Berkebalikan dari Jose yang selalu dimanja oleh kedua orang tuanya, Kitty ini justru pada masa kecilnya kerap mendapatkan penyiksaan dari ayahnya sendiri. Dan ia juga punya banyak masalah di dalam keluarga mereka. Saat Kitty masuk perguruan tinggi, di sanalah Kitty bertemu dengan Jose dan mereka berdua kemudian saling jatuh cinta. Gimana Jose yang tampan dan berbinar ini bisa jatuh cinta dengan si Kitty ini? Jadi Kitty ini adalah gadis yang sangat menawan ya kawan-kawan. Dia kerap memenangkan kontes-kontes kecantikan di desanya dan sempat mendapatkan gelar sebagai Miss Oaklawn. Jadi dia pakai mahkota sebagai pemenang gitu. Bahkan saudara laki-lakinya Kitty ini menggambarkan ia sebagai gadis yang cantik luar dalam, healthy inside, fresh outside. Kitty punya mimpi yang besar untuk menjadi model, artis. Pokoknya ia bercita-cita untuk menjadi bintang besar. Kemudian di tahun 1963, saat Jose berusia 19 tahun dan Kitty berusia 21 tahun, jadi tuaan Kitty 3 tahun. Jadi tuaan
2 tahun, mereka berdua pun memutuskan untuk menikah dan pindah ke New York. Di sana, Kitty bekerja sebagai seorang guru dan Jose bekerja sebagai seorang pencuci piring di siang hari dan mengikuti les akuntansi pada malam harinya. Jadi meskipun mereka berdua adalah orang yang sangat bersinar, mereka benar-benar memulai segala sesuatu dari bawah, dari nol. Pada tahun 1968, atau 5 tahun setelah mereka berdua menikah, Kitty kemudian dikaruniai dengan kehamilan pertamanya. Dan bayi itulah nantinya yang akan lahir menjadi Joseph Lyle Menendez. Tapi, tak seperti suaminya yang menyambut dengan gembira kehamilan ini, Kitty justru merasa terbebani dan tidak menginginkan bayi yang dikandungnya. Karena ia merasa tidak siap jadi seorang ibu. Bahkan, ia tuh sebenarnya sama sekali tidak ingin punya anak, atau dia tuh child free. Karena ia punya banyak mimpi yang belum ia capai dan merasa kalau bayi ini tuh pasti akan menghalangi langkahnya. Jadi dia tuh pengennya di depan kamera, di atas panggung, bukan di rumah ganti popok, bikin empasi. Itu yang menjadi pilihannya Kitty. Sampai pada tahap dimana suaminya memberikan Kitty pilihan untuk tetap berada di rumahnya dengan bayinya atau pergi meninggalkan rumah itu. Intinya suami memberikan pilihan kalau mereka ingin bersama, Kitty harus mempertahankan kehamilannya. Nah, karena pada dasarnya dia ini memang bucin setengah mati sama Jose, dia kemudian dengan rasa cintanya itu memutuskan untuk tetap mempertahankan kehamilannya dan melahirkan bayi itu. Tahun 1970, Kitty kembali mengandung anak keduanya. Anak inilah yang nantinya akan menjadi Eric Galen Menendez. Tak lama setelah anak keduanya lahir, Jose mendapatkan sebuah tawaran pekerjaan di sebuah label rekaman. Nah, disinilah dia menghasilkan banyak uang. Kenapa dari tukang cuci piring yang les akuntansi tiba-tiba dia bisa bekerja di label rekaman? Nah, sebenarnya Jose ini sudah berpindah-pindah kerjaan itu cukup sering ya kawan-kawan. Dan meskipun di lingkungan pekerjaan dia bukan orang yang disenangi, karena dia itu tidak menyenangkan, dia tipe pengganggu, dia suka menggoda cewek-cewek, egois, kasar, dan bikin orang gak nyaman. Namun dia ini sangat handal di setiap pekerjaannya. Dia bekerja dengan sangat baik dan dimanapun dia bekerja, apapun pekerjaannya, dia dapat diandalkan dengan baik. Nah, tak heran kenapa pada akhirnya dia ini sangat sukses secara finansial. Karena pada dasarnya dia memang adalah orang yang sangat mahir dalam pekerjaan. Mereka kemudian pindah ke sebuah rumah yang sangat besar, yang sangat mewah di kota Calabasas, Los Angeles, California. Anak-anaknya bersekolah di sekolah yang terbaik, yang mahal. Pokoknya semua unsur material berhasil diberikan Jose ini kepada keluarga kecilnya. Kehidupan mereka adalah kehidupan yang diimpikan oleh banyak orang. Family goal. Dari pakaian, mobil, rumah, semuanya mewah, branded, mahal. Tapi di balik kehidupan mereka yang sangat-sangat fancy, ternyata ada kisah yang sangat gelap. Nah, pada saat anak-anak sudah mulai memasuki usia sekolah, Kitty diketahui mulai mengkonsumsi obat-obatan dan alkohol. Pada awalnya, obat-obatan yang dia konsumsi merupakan obat-obatan yang diresepkan oleh dokter kepadanya, seperti obat penenang. Tapi lama-kelamaan, Kitty mulai menambah dosis secara ilegal dan mulai mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Loh, kenapa? Bukannya dia tinggal dengan laki-laki yang dia cintai? Bukannya mereka hidupnya mewah, bahagia, suaminya sukses, rumahnya gedong? Nah, seperti yang aku bilang tadi kawan-kawan, kehidupan Kitty ini nggak berjalan seperti yang dia mau. Dia itu nggak mau jadi ibu rumah tangga, dia itu maunya jadi bintang. Meskipun ia sangat mencintai suaminya Jose, tapi di balik itu dia masih menyimpan mimpi-mimpinya dan dia masih merasa keberatan kalau harus di rumah menunggu suami pulang kerja, menjaga anak-anak, karena dia mau punya karirnya sendiri. Itu yang dia mau. Terlebih lagi, Jose, laki-laki yang ia cintai, yang ia percayakan terhadap hidupnya, mulai sering memperlakukan dia dengan kasar, meneriakkan perkataan kasar kepadanya, dan juga memukul dia. Kitty merasa tidak bahagia. Ia mencintai dan takut kepada laki-laki yang sama. Tapi ia tetap sangat mengagumi dan masih bucin pada suaminya ini. Meskipun ia juga mengetahui bahwa suaminya ini berselingkuh selama 8 tahun kepada seorang wanita yang tinggal di New York. Sementara itu, anak-anaknya Lyle dan Eric mulai menggeluti dunia olahraga, seperti ayahnya Lyle. Dalam 1 minggu, Eric dan Lyle dapat menghabiskan waktu selama 45 jam untuk berlatih tenis, bahkan di akhir pekan. Di usia mereka yang masih sangat muda, Eric dan Lyle ini terbilang merupakan pemain yang brilian.
Tapi setiap saat mereka memenangkan pertandingan, ayah dan ibunya tidak pernah memuji mereka sama sekali. Ayahnya selalu membuat list tentang apa yang harus dihindari di pertandingan berikutnya dan apa yang harus diubah. Selalu membuat list tentang kesalahan-kesalahan mereka. Apalagi jika mereka kalah dalam pertandingan. Kalau menang aja nggak dipuji, apalagi kalau kalah. Ayahnya akan sangat-sangat marah dan membuat rumah menjadi kondisi yang sangat kacau. Jadi kedua anaknya ini tuh tumbuh dengan potensi yang sangat besar tanpa mengetahui mereka memiliki potensi itu. Ayah mereka ini tuh sangat ketat. Si Jose ini tuh sangat ketat. Apa jadwal mereka, apa yang mereka makan, apa yang mereka pakai, apa yang mereka baca, kerjakan, pikirkan, semua-muanya itu diatur oleh ayah mereka. Tahun 1986, saat Lyle dan Eric sudah menginjak usia remaja, ayahnya Jose mendapatkan pekerjaan baru sebagai corporate executive. Pekerjaan ini tuh sangat menjanjikan, tetapi mengharuskan mereka pindah ke Beverly Hills. Jose meminta istrinya Kitty untuk tetap tinggal bersama anak-anak mereka di Calabasas. Mendengar hal ini, tentunya Kitty tidak setuju ya dengan keputusan Jose ini, karena dia udah tahu kalau Jose ini tuh pastinya mau pergi dengan selingkuhannya, terus membiarkan ia mengurus dua anak-anak yang bahkan tidak dia inginkan. Jadi Kitty bersikeras untuk ikut ke Beverly Hills. Jose tentunya tidak menuruti kemauan Kitty ini. Namun Kitty mulai mengungkit kalau ia mengetahui perihal perselingkuhan Jose. Dan Jose sebagai orang yang sangat mempedulikan reputasinya, dia takut kalau si Kitty ini akan membongkar itu ke publik atau ke teman-teman mereka, menyebarkan rumor. Pada akhirnya Jose menyetujui keinginan Kitty untuk membawa ia dan anak-anak mereka ke tempat baru mereka di Beverly Hills. Sekali lagi hal ini dilakukan bukan karena Jose mencintai anak-anak dan istrinya, tetapi karena Jose sangat mencintai image-nya sebagai suami sukses yang baik. Di Beverly Hills, mereka kemudian tinggal di sebuah mansion yang sangat-sangat besar seharga $4 juta. Yang itu pada tahun 1986 pasti uang yang luar biasa banyak ya. Kalau dulu $4 juta itu tuh setara dengan kalau sekarang $16 juta, yaitu sekitar 239 miliar rupiah. Rumah keluarga isi 4 orang 239 miliar ya. Oke. Balik lagi karena mereka ini super kaya. Di rumah yang megah itu, Kitty seperti biasa menunjukkan ketidakbahagiaan dia. Ia masih meminum banyak pil, ia minum alkohol, yang membuat ia seperti layaknya mayat hidup. Ia sering masak sampai gosong, sampai semua rumah itu dipenuhi oleh asap. Dan ini tuh merupakan pemandangan yang biasa bagi kedua anaknya ini. Meskipun dua anak kecil ini sudah berteriak-teriak, memohon dia melakukan sesuatu, tapi ya dengan santainya tidak mempedulikan hal itu. Ini sangat sering terjadi. Kitty memang sering mengabaikan anak-anaknya, Lyle dan Eric. Bahkan ia terkesan sangat tidak bersungguh-sungguh dalam merawat kedua anaknya ini. Saat Kitty harus menjemput Lyle dan Eric sehabis latihan olahraga, dia selalu terlambat. Bahkan mereka sering menunggu jemputan berjam-jam lamanya sampai hari mulai gelap, di mana semua teman-temannya udah pada pulang. Mereka cuma bisa duduk berdua di bangku taman sambil mengayun-ngayunkan raket mereka, mengayun-ngayunkan kaki mereka, menunggu sang ibu menjemput mereka. Kitty juga pernah mengantar Eric dan Lyle ke tempat latihan tenis tanpa menyiapkan tenis mereka. Jadi ketika mereka sampai di tempat latihan, mereka menunggu teman-temannya bermain untuk meminjam raket-raket mereka. Tapi ketika anak-anaknya menceritakan kejadian ini, ia malah menyalahkan kedua anaknya. Ia pernah menyuruh Eric mengerjakan PR-nya di dalam lemari, dan ia menutup lemari itu, kemudian menyelipkan selembar kertas di pintu untuk memastikan bahwa Eric tidak pernah keluar dari lemari. Karena kalau dia keluar terus kertasnya jatuh gitu kan. Ia bahkan meninggalkan ember di dalam lemari untuk Eric buang air kecil agar Eric tidak beralasan pergi ke toilet. Lyle dan Eric hidup dengan berkecukupan. Semua teman-temannya, semua tetangganya tahu kalau mereka selalu pakai pakaian yang branded. Ketika ada event di sekolah, mereka akan menyewa limosin. Hal ini terjadi bukan karena ayahnya sangat mencintai mereka berdua, tetapi karena ayahnya sangat mempedulikan citranya sendiri. Bukan karena ia mencintai anak-anaknya. Lyle dan Eric, mereka tumbuh sebagai remaja pembuat onar.
Mereka suka mengganggu, mereka suka mencari perhatian. Bahkan mereka berdua ini pernah merusak properti atau rumah dari orang kaya yang tinggal di daerah Beverly Hills itu. Mereka berdua ini sangat di-treat hidupnya itu dengan materi. Tapi mereka tidak pernah diberikan kasih sayang dan tidak pernah diperhatikan secara mental. All the things that she could have been, an actress, broadcasting, I learned about acting, or you would say that I ruined her life, and I wish you were never born. How old were you when you heard things like, I wish you were never born? So, 7. 20 Agustus 1989, saat Jose dan Kitty duduk bersantai di ruang tengah, Lyle dan Eric masuk dengan masing-masing dari mereka membawa sebuah senapan dan menembakkan senapan itu ke belakang kepala ayahnya. Kemudian ibunya yang sedang tiduran di atas sofa terbangun dan langsung mendapatkan tembakan dari anak-anaknya. Ibunya sempat merangkak untuk mencoba menyelamatkan diri, namun kemudian terjatuh karena terpleset darahnya sendiri. Saat itu ia kembali ditembak oleh anak-anaknya ini. Dua bersaudara ini menembakkan senjata mereka berkali-kali hingga total ada 15 peluru yang mereka lepaskan. 5 kepada ayahnya dan 10 tembakan kepada ibunya. Jadi kalian bisa bayangkan ada darah di mana-mana yang kita lihat di film-film. Ini benar-benar TKP bersimbah darah yang mengerikan. Nah, setelah mengakhiri nyawa kedua orang tua mereka ini, Eric dan Lyle ini kemudian membersihkan diri mereka. Terus mereka memutuskan untuk, ayo kita jalan-jalan ke bioskop. Udah mereka nonton berdua, makan popcorn di bioskop. Lalu setelah itu mereka memutuskan untuk main ke pub. Nah, pada saat mereka mau main ke pub ini, mereka kan harus punya ID ya, atau KTP. Tapi KTP-nya Eric ini tuh tinggal di rumah. Jadi mereka kemudian memutuskan untuk pulang lagi ke rumah untuk ambil KTP-nya Eric. Dan awalnya pada saat mereka pergi itu, mereka mengira pada saat nantinya mereka kembali, rumah itu tentunya udah jadi TKP ya, udah ada polisi, warga berseliweran di mana-mana. Tapi ternyata meleset jauh dari dugaan mereka. Pada saat mereka pulang, tidak ada seorang pun, tidak ada satu polisi pun di rumah itu. Jadi keadaan rumah itu sama persis dengan keadaan seperti pada saat mereka tinggalkan. Jadi di situ ada tubuh kedua orang tuanya yang berlumuran darah. Hal ini dikarenakan tidak ada satu orang pun tetangga yang melaporkan perihal kegaduhan atau bunyi tembakan. Mau kenapa nggak ada yang laporkan ke polisi? Kan itu 15 tembakan. Ya balik lagi ya, rumah orang kaya itu mentionnya gede-gede, besar-besar. Jadi mungkin kedengaran dikit tuh kayak pada suara kembang api ya, ada yang party kali ya. Mungkin kayak gitu ya. Lyle dan Eric yang tidak menyangka hal ini kemudian bergegas untuk mengarang cerita dan menghubungi 911. What's the problem? Pardon me? Were they shot? Yes. They were shot? Yes. Polisi kemudian sampai di lokasi. Mereka menanyakan Eric dan Lyle ini habis dari mana. Polisi benar-benar memperlakukan kedua anak ini dua anak malang yang baru aja ditimpa musibah. Mereka berdua kehilangan orang tuanya dengan cara yang mengenaskan seperti ini. Tidak sedikit pun polisi mencurigai Eric dan Lyle atas kemalangan yang menimpa kedua orang tuanya ini. Terlebih Jose ini dia punya citra yang sangat buruk di pekerjaannya. Dia punya banyak musuh. Pada dasarnya polisi tidak melakukan pengecekan apapun kepada dua bersaudara ini. Tidak ada tes residu dari bubuk mesio atau senapan. Polisi tidak mengecek mobil mereka sama sekali. Benar-benar nggak ada kecurigaan sama sekali. Mereka memang melakukan segala upaya, membayangkan segala skenario. Apakah pelaku dari perbuatan ini adalah mafia? Apakah perampok? Atau saingan bisnis? Tapi dua anak ini, dua bersaudara ini sama sekali tidak ada di dalam radarnya polisi. Nah, hal yang selanjutnya terjadi adalah dua bersaudara ini mulai menyita publik. Disinilah kemudian titik viralnya pada zaman itu. Dan mereka berdua berhasil membuat diri mereka menjadi musuh publik. Orang-orang benar-benar benci dengan mereka berdua. Bener-bener gak habis pikir dengan dua bersaudara ini. Karena setelah pemakaman kedua orang tuanya, dua orang ini tuh bukannya mereka menunjukkan empati, kesedihan, tapi hanya dalam kurun waktu 6 bulan aja mereka udah berhasil menghabiskan uang atau harta orang tua mereka sebanyak
$700.000. $700.000 sekarang aja nih ya, kalau dirupiahkan itu setara 10 miliar lebih. Ini 1989, berapa banyak? Itu banyak banget uangnya. Kemana uang-uang itu? Mereka beli mobil mewah, mereka beli sepatu branded, jam tangan Rolex, mereka beli saham, beli bisnis, bayar pelatih tenis atau coach ternama buat si Eric. Dan ini cukup untuk membuat publik berkesimpulan bahwa dua orang ini tidak terlihat seperti orang yang baru kehilangan orang tua. Sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka sedang berduka. Nah, ingat nggak? Tadi aku sempat bilang di awal, di tengah mungkin, di awal apa? Di tengah. Jadi aku sempat bilang kalau dulunya si Eric sama Lyle ini pernah merusak properti atau merusak rumah orang yang tinggal di Beverly Hills, which is itu rumah orang kaya ya. Dan pada saat itu mereka masih di bawah umur. Jadi mereka itu dihukum untuk ketemu sama terapis. Jadi mereka ini punya terapis pribadi. Nah, berbulan-bulan setelah kepergian dari kedua orang tua mereka, Eric si bungsu memutuskan untuk datang lagi ke terapis itu. Terapisnya bilang, "Saya dengar perihal kepergian orang tua kamu. Saya turut berduka ya. Kenapa kamu gak datang ke sini cerita sama saya? Kamu bisa ngobrol sama saya." Nah, Eric yang pada dasarnya datang ke situ dengan mental yang udah breakdown, mendengar nama kedua orang tuanya diungkit lagi, pada akhirnya confess lah dia di situ, mengakulah dia atas semua perbuatannya dan saudaranya kepada kedua orang tua mereka. Terapisnya tentu aja terkejut dengan hal ini dan dia kemudian memutuskan untuk meminta Eric mengulang cerita itu lagi dan merekam percakapan mereka. Disinilah pada akhirnya semua itu terkuak, terungkap dan sampai ke telinga polisi. Ya walaupun sebenarnya ada rumor yang bilang kalau Eric bilang ke Lyle kalau dia udah ngaku ke terapis. Akhirnya Lyle marah banget sama Eric dan Lyle kemudian datang ngancam terapis itu, kalau kamu bilang ini ke polisi, kamu yang akan jadi sasaran selanjutnya gitu. Tapi kemudian didengar oleh selingkuhannya terapis itu, lalu selingkuhannya yang ngadu ke polisi. Nah, ada rumor kayak gitu. Tapi ya intinya pada saat Eric memutuskan untuk bercerita kepada terapis, inilah titik dimana polisi mengetahui kalau dua orang inilah yang ternyata menghabisi kedua orang tuanya sendiri. Lyle kemudian segera ditangkap. Pada waktu berita ini telah sampai ke telinga polisi, kemudian polisi bergegas menangkap Lyle. Itu tidak di hari yang sama ya, jadi ada jeda waktu dulu. Polisi kemudian menangkap Lyle, si abang, dan pada waktu itu Eric sebenarnya lagi main tenis, dia lagi lomba tenis di Israel. Kemudian dengan gugupnya mendengar kalau saudaranya ditangkap, ia kemudian langsung pulang dan menyerahkan diri. Tahun 1993 merupakan persidangan pertama mereka, dan disinilah semua air mata mereka tumpah. Dua bersaudara ini memberikan detail-detail yang tak terbayangkan dan mengerikan tentang apa yang mereka alami selama ini, di mana ayah mereka kerap melakukan pelecehan seksual terhadap mereka berdua dan betapa ibu mereka sama sekali tidak melakukan apa-apa atas hal itu. Namun pernyataan mereka itu kemudian membuat juri terbagi menjadi dua kubu. Kubu laki-laki dan kubu perempuan, di mana kubu perempuan ini meminta agar dua orang ini dibebaskan karena mereka telah mengalami kekerasan. Sementara juri laki-laki bersikeras bahwa dua orang ini pantas untuk dijatuhi hukuman. Nah, jadi apakah sebenarnya yang mereka alami? Sebenarnya aku cukup kesulitan untuk menjelaskan secara gamblang tentang kekerasan seksual yang mereka alami. Karena kalau kalian lihat video-video persidangannya itu ada di YouTube, kalian akan tahu betapa detail cerita dari Lyle dan Eric ini, dan semua itu tuh sangat vulgar dan juga mengerikan. Selama persidangan, mereka berusaha menceritakan detail tentang bagaimana ayahnya mencuci otak mereka, bahwa apa yang mereka lakukan itu spesial. Bahkan ayahnya menunjukkan sebuah buku sejarah tentang perang Yunani. Dan ia menceritakan kepada anak pertamanya Lyle yang pada waktu itu masih berusia 8 tahun bahwa dulunya sesama tentara perang, which is semuanya mereka itu laki-laki, mereka itu saling berpelukan, saling melakukan kontak fisik, dan saling melakukan hubungan untuk memperkuat ikatan satu sama lain. Itu yang disampaikan oleh ayahnya kepada anak pertamanya Lyle. Dan ayahnya bilang hal ini normal kok dilakukan oleh ayah dan anak pertamanya. Ini adalah special time-nya kita, rahasia kecil kita. Nanti suatu hari kalau kamu punya anak, kamu bisa punya hubungan spesial yang sama dengan anakmu.
Gitu kata Jose, ayahnya. And someday, me and my son do the same. Nah, detail-detail yang sangat mengerikan itu seperti misalkan ayahnya mengajak Lyle ini mandi bersama, kemudian Lyle disuruh bersimpuh, dan mohon maaf, Lyle disuruh memasukkan milik ayahnya, kalian tahu kan, private part, milik ayahnya ke dalam mulutnya Lyle dan sebaliknya. Oh, sebaliknya. Ya, sebaliknya. Di pengadilan juga diperlihatkan cetakan-cetakan foto dan klise negatif hasil dari jepretan ayahnya, di mana ia memotret anak-anaknya dalam keadaan tanpa busana dari leher ke bawah yang mengekspos bagian tubuh pribadi mereka. He would take photographs of us, our private parts. And would he have you come in and pose for these photographs, or how would that happen? I would just, if we were in the showers or bathtub or changing, he would just use the same camera that my mother used. Kalau kalian ngerasa ya mungkin ada ya yang kayak gitu, yang ngerasa lucu lihat anaknya masih kecil, cute, mandi gitu, keep on watching guys. He used a toothbrush and utensil brush. What did your mom say? She told me to stop it and that my dad has to punish me when I do things wrong. Seorang tetangga mereka menceritakan betapa terkejutnya ia ketika pada saat waktunya makan malam, ia mampir untuk suatu urusan ke rumah The Menendez ini. Dan pada waktu itu ia melihat satu keluarga ini sedang menonton video, video itu, kalian tahu, bersama-sama tentang anak kecil yang melakukan hal itu. Jadi di jam makan malam, dia, istrinya, dan anak-anaknya menonton video tentang anak-anak yang melakukan hal tidak senonoh itu. Dan juga ada film lainnya tentang seorang wanita yang sedang naik sepeda. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang keluar dari semak-semak, menarik ia ke semak-semak itu, dan kemudian ada segerombolan laki-laki yang mengambil keuntungan. Ini film kayak gitu. Aku bener-bener speechless. Maksudnya, seorang ayah mempertontonkan video kayak gitu di depan anak-anaknya, dan dengan istrinya yang diam aja ngerasa hal itu normal. Apa yang coba ia program, ia tanamkan ke pikiran anak-anaknya? Dia mau membesarkan dua anak laki-laki ini kayak apa? Maksudnya dia mau anaknya jadi penjahat gitu, yang suka menyerang wanita, melecehkan. Bener-bener. Tak cukup ayah mereka yang melakukan hal-hal yang memilukan itu, ibu mereka juga sangat berperan andil dalam merusak mental mereka. Pernah suatu ketika saat anaknya Eric menangis karena perlakuan dari sang ayah, ibunya datang dan bukannya menanyakan apa yang terjadi atau membela anaknya atau menenangkan anaknya, yang ada dia malah menyuruh anaknya untuk menghapus air matanya. Dia bilang, hapus air mata kamu, nanti ayah lihat. Dia kasih tisu, dia suruh anaknya menghapus air matanya sendiri. Ibunya ini tuh ibu yang luar biasa ya, luar biasa. Dia itu, dia tahu kan anaknya itu selain mendapatkan pelecehan dari ayahnya, anak-anaknya itu juga mendapatkan kekerasan dari ayahnya ini. Mereka tuh dipukul kalau melakukan kesalahan, mereka itu disakiti sedemikian rupa karena kesalahan-kesalahan mereka. Nah, ibunya ini, dia itu bukannya menghindarkan anak-anaknya dari hal itu, melainkan dia tuh malah kayak misalkan gini, anaknya itu bikin kesalahan di saat suaminya sedang pergi kerja. Terus ibunya itu bikin catatan tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan anaknya. Misalkan Lyle hari ini tuh nggak mau ngerjain PR-nya sendiri, atau si Eric dia nggak mau pakai piyamanya, Lyle nggak mau abisin sarapannya. Itu semua dia catat, dan pada saat suaminya pulang, kalian tahu apa? Dia kasih catatan itu ke suaminya. Dan pernah juga pada suatu waktu anaknya itu, anak keduanya Lyle, kakinya ketusuk jarum, dan si Eric yang melihat itu tuh langsung pergi ke arah ibunya. Dia bilang, Eric kakinya ketusuk jarum, dan ibunya yang lagi teleponan, dia itu cuma kayak gini ke anaknya. Dia tuh nggak peduli. Anaknya itu sampai udah mohon-mohon, dan dia itu cuma kayak ngedorong anaknya kayak, bentar aku lagi teleponan gitu. Eric juga pernah dia mundurin mobil di depan rumah, dan mobil itu tuh berjalan mundur pelan-pelan. Pada waktu itu Lyle lari ke ibunya ngelaporin hal itu, dan lagi-lagi dia yang lagi teleponan entah sama siapa. Itu benar-benar bentar kayak gitu. Si Lyle tuh sampai bolak-balik ke adiknya, terus ke ibunya, ke adiknya, ke ibunya, mohon untuk adiknya itu ditolong gitu.
Dan ibunya ya pada akhirnya pas udah mobil udah bener-bener kayak mau nabrak sesuatu, dia baru bantu. Ibu macam apa? Coba kalian pikir. Dan pernah juga pada waktu ayahnya lempar Eric, terus ayahnya itu mecahin kaca karena kena tubuh si Eric ini. Jadi ayahnya itu ngelempar Eric sampai mecahin kaca gitu. Dan ibunya yang waktu itu lagi di dapur, dia tuh langsung kayak buru-buru lihat apa tuh yang pecah. Nah pas dia lihat itu Eric, dia langsung kayak, dan dia balik lagi ke dapur. Itu tuh kayak, oh Eric, gue kirain piring gue pecah, piring antik dari Madagaskar. Kesel banget. Dan Eric itu dia juga suka ngigau ya anaknya. Jadi pada suatu malam Eric itu pernah ngigau. Terus kalian tahu apa yang ibunya lakukan? Eric dibawa ke kamar mandi, terus dia direndam pakai air dingin dan ditinggalin gitu aja tengah malam gara-gara ngigau. Nah, mendengar cerita-cerita ini, kalau kalian berpikiran bahwa gak mungkin dong juri-jurinya kayak menutup mata dari hal ini, kok jahat banget juri-jurinya. Guys, ingat ini tuh tahun 1993, dimana masalah pedofilia, masalah ibu yang diam aja pada saat anaknya dianiaya kayak gitu, itu seolah-olah tuh gak lumrah pada waktu itu. Dengan segala pengetahuan, dengan sosial media, dan kecanggihan teknologi kita yang sekarang, mungkin kita punya pengetahuan kalau hal itu mungkin aja terjadi. Tapi pada waktu itu tahun 93 kembali ke tahun 1993, hal itu tuh nggak lumrah. Kayak mana ada sih ibu yang biarin anaknya digituin, mana ada sih ayah yang ngelakuin hal itu sama anaknya, laki-laki pula, anak kecil pula. Itu semua tahun 1993, dimana orang-orang masih berparadigma kayak gitu. Bahkan pada waktu itu acara TV SNL atau Saturday Night Live memparodikan Lyle dan Eric di persidangan mereka. Dua orang yang pada akhirnya berani untuk speak up terhadap pelecehan yang sangat traumatis bagi mereka. Hal yang memalukan bagi laki-laki dewasa. Tapi dengan gampangnya setelah mereka memberanikan diri, publik menganggap itu semua omong kosong. Mereka dianggap pembohong. Apalagi tentang Lyle yang menceritakan bahwa ia pernah melakukan pelecehan terhadap adiknya tanpa mengetahui apa sebenarnya yang sedang ia lakukan, dan yang dilakukan hanya menirukan apa yang ayahnya lakukan kepada dia. Did you do something to your brother? Yes. I took him out to the woods. I took him out sometimes. A toothbrush also. And I played with Eric. In the same way. Dan kalau kalian pikir bisa aja mereka bohong terhadap semua yang mereka sampaikan, ya kita bisa menilai. Aku yakin kalian bisa nilai kalau semua detail yang mereka ceritakan itu bukan detail yang bisa dikarang oleh orang biasa. Dan semua ekspresi yang mereka keluarkan itu juga bukan ekspresi yang bisa dikeluarkan oleh orang yang tidak pernah mengalami itu. Kecuali mereka berdua adalah aktris sekaligus penulis cerita handal yang bergabung menjadi dua orang ini. Aku nggak tahu lagi. Lalu pernah ada pertanyaan tentang kenapa sih mereka nggak kabur aja? Kenapa setelah mereka mendapatkan semua harta itu, kan mereka punya kemampuan untuk terbang sejauh mungkin, mengubah identitas mereka pada saat itu tentunya sangat mudah ya untuk kehilangan jejak dari kepolisian. Tetapi apa yang terjadi adalah mereka masih tinggal di rumah itu. Nah, kenapa? Karena menurut psikolog, mereka ini dua anak laki-laki berusia 18 dan 21 tahun ini terperangkap di kapasitas mental dari anak laki-laki berusia 8 dan 10 tahun. Jadi meskipun mereka sebenarnya punya kemampuan untuk kabur, mereka nggak melakukan itu karena apa? Karena mereka nggak tahu. Ternyata mereka bisa loh hidup berjauhan dari rumah itu. Mereka bisa melangkahkan kaki keluar dari rumah itu sejauh mungkin. Mereka nggak tahu kalau hal itu bisa mereka lakukan karena kepatuhan mereka kepada kedua orang tua mereka. Dan bahkan ketika kedua orang tuanya udah mereka habisin dengan tangan mereka sendiri, mereka masih patuh sama kedua orang tuanya. Miris nggak? Keluarga mereka ini punya banyak rahasia di dalam keluarga mereka. Bahkan sesama anggota keluarga aja mereka itu masih menyimpan rahasia. Ayahnya tahu Lyle mengalami kebotakan sejak Lyle berusia 14 tahun. Ia nggak mau anaknya terlihat tidak sempurna. Ia minta Lyle mengenakan rambut palsu sejak Lyle berumur 14 tahun, dan Eric tidak tahu mengenai hal itu sama sekali. Tentang Eric yang masih mampu di kasur meskipun dia udah besar. Segitu banyaknya rahasia di dalam keluarga mereka. Bahkan untuk hal kayak gitu aja tuh mereka tuh saling nggak tahu gitu. Ada poin lain di mana Lyle mengetahui ayahnya melakukan sesuatu kepada Eric. Dia bilang, "Oh, aku mendengarnya ayah.
suara ayah ketika melakukan sesuatu pada Erik. Aku mendengar suara-suara itu. Bisa nggak ayah nggak mengganggu Erik? Lyle ngomong kayak gitu kayaknya. Dan pada akhirnya persidangan yang diadakan pada tahun 1995 melarang mereka berdua untuk membahas mengenai kasus pelecehan ini karena mereka ingin memfokuskan terhadap kasus penghabisan nyawa kedua orang tuanya, dan tentunya mereka menganggap dua orang ini berbohong ya guys ya. Dan pada akhirnya kedua orang ini dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa adanya kemungkinan pembebasan bersyarat. Dan pada hari ini, tahun 2022 ini, sudah hampir 30 tahun ya. Pada waktu aku bikin video ini berarti udah 27 tahun mereka di penjara. Dari tahun 95 ya, seumuran aku. Udah 27 tahun mereka di penjara tanpa adanya pertimbangan atas kasus pelecehan yang mereka dapatkan, mereka terima selama ini. Aku berharap ada keadilan untuk mereka berdua, atau seenggaknya mereka dikirim ke fasilitas kesehatan mental karena mereka layak untuk diperbaiki mentalnya, untuk bahagia, dan mereka perlu untuk tahu bahwa sebenarnya dunia ini tuh penuh dengan hal-hal yang membahagiakan, hal-hal baik dan menyenangkan. Kasus pelecehan memang merupakan hal yang sulit untuk diungkapkan karena ketika korban berani speak up, reaksi orang-orang di sekitarnya sangat beragam dan bisa jadi sangat menakutkan. Korban pelecehan seksual kerap kali atau hampir selalu saja mendapatkan pandangan sebelah mata dari orang-orang, termasuk orang-orang di sekitarnya, seolah si korban ini merupakan orang yang menjijikkan atau korbannya yang tidak berhati-hati. Itulah kenapa banyak orang mengubur dalam-dalam perasaan trauma terhadap pelecehan yang mereka alami dan berusaha menjalani hidup seolah-olah tidak ada yang terjadi. Apalagi jika ini terjadi dalam sebuah keluarga ya, di mana korban dan pelaku ada dalam satu keluarga. Sangat mungkin korban diminta untuk melupakan atau memaafkan. Apa kalian pernah mendengar kejadian serupa di lingkungan kalian, orang terdekat, atau bahkan kalian sendiri pernah mengalami hal ini? Komen di bawah. Aku minta maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian atau dalam menyimpulkan cerita yang aku sampaikan ini, karena semua yang aku dapatkan murni dari media yang beredar aja kawan-kawan. Segitu dulu video ini. Jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman kalian yang suka cerita-cerita thriller, dan tinggalkan juga komentar positif biar aku lebih semangat lagi upload videonya. Komen juga di bawah jika ada kasus tertentu yang kalian ingin aku bahas. Video ini dibuat tanpa adanya maksud untuk menakuti atau membuka aib siapapun, tetapi untuk dijadikan bahan pembelajaran kepada kita semua agar lebih waspada dalam menjaga diri sendiri maupun orang tercinta. Sampai jumpa di video lainnya. Bye!